Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah, dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja, keduluan dia. 7 macam perkara yang merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa,
tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini, untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat, tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa, urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzakh, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya,
rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satupun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tiqad kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan, yang terwujud tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno sihir ada, di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa.
Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai ketok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro, artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk tatoyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang nggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustadz ceramah, kiai ngaji, nggak mau didengerin, burung dengerin bener. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyaro lahu. Au takahana, atau bertenung, au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri, tidak apa-apa. Yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
atau bismillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir? Padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat. Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk Rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir mau ibadah apa enggak, asal dia belajar
bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata nggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu, tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan maunah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil, yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai, sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya Perang Dunia Ketiga. Diperkirakan kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi Perang Dunia Ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu. Dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara,
dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja, keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya al-qatil wal maktul, yang membunuh dan yang dibunuh finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka.
Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah, bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain, bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untayan air mata orang lain. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuraba kurbatan min kurabid dunya karaballahu lahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten. Bunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir, jangan makan renten dan riba,
kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan materi, tapi percayalah harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu nggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus, bin Thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu nggak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras.
Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizolimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Nggak banyak selang tempo itu, nggak percaya cobain dah. Nyobain aja kan nggak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untayan air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah. La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang. Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring bener. Jangan takut demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi.
berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Nggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman. Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola sepeda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fiddin, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menau tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menau tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatsli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu
punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan.
Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Enggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayeuna teh boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan, bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, mengurangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, dari
Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran yang terlepas dari ras. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madhab kulon mang. Yang datang dari kulon, madhab ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri.
Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen, mengajak bukan mengejek, merangkul tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaunan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk, kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia.
Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita.
Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ceramah ini menjadi pengingat dan sumber keberkahan bagi kita semua. Dukung terus dakwah ini dengan subscribe, like, dan share channel ngaji di Teras Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.